Ini kalau tidak ada kecurangan nanti kan, saya yakinkan nomor 2 menang telak itu. Saya bukan menjamin ya, tapi menurut analisa saya itu 80% itu yakin saya untuk menang Bapak Rusmayul Anwar ini. Kalau saya lihat Deddy Remanto ini desus masyarakat pesisir selatan ya kan, itu ibaratnya kata desus masyarakat ini calon dugaan. Karena kalau menurut saya kepemimpinan Bapak Hendra John ini bagus. Apa namanya yang dia bilang itu membangun segala macam ya kan? Iya, saya lihat membangun. Tapi yang intinya di masyarakat pesisir selatan itu bukanlah bangunan. Bukan bangunan fisik ya? Bukan bangunan fisik. Bangunan itu kan tidak bisa membuat masyarakat bahagia itu. Ya kan? Itu apakah tertentu ya? Iya. Apakah dengan bangunan itu ekonomi masyarakat itu bisa meningkat? Bisa perut lapar masyarakat bisa kenyang dengan bangunan? Kan tidak. Ya. Nah, yang intinya di sini berbaliklah kita kepada misi dan visi tadi Bapak Rusmayul Anwar untuk sekarang ini. Apa tuh visi-visinya, Bang? Itu saya lebih cenderung ke beliau itu yang pertama dunia pendidikan, pembentukan SDM ya kan, masyarakat untuk lebih maju. Yang kedua masalah kesehatan masyarakat. Yang ketiga ekonomi mikro. Nanti akan ditimbulkan industri-industri keluarga lah gitu. Jadi nanti Pemda untuk mempromosikan kalau industri-industri tadi udah terlaksana ya kan, pemasarannya dari Pemda nanti. Itulah yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat pesisir selatan. Bukanlah berbentuk bangunan atau fisik jalan mulus tapi perutnya lapar atau apa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizwan Ahong. Dan di video kali ini saya sengaja meminta waktu dari Bang Gusman SH, seorang pengacara dan juga tokoh masyarakat dari Koto 11 Tarusan. Dan ini susah sekali ya Bang untuk mendapatkan waktu bertemu dengan Abang nih. Ya maklum kita disibukkan tuntutan profesi ya kan. Ini sudah lama ngantor di sini Bang? Kita ngantor di sini udah hampir 5 tahunan lah gitu. Ya, Abang Gusman sudah berada di hadapan kita semua. Untuk itu, saya akan menanya-nanyakan tentang pesisir selatan secara garis besarnya. Apalagi Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini akan menempuh alek demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah. Kira-kira menurut Abang nih Bang, siapa kandidat yang terkuat pada pilkada tahun 2020 sekarang ini Bang? Sekarang kalau menurut saya itu ketiga calon itu adalah putra terbaik dari pesisir selatan ya. Benar. Jadi kalau siapa menurut saya yang menang itu saya lebih cenderung kepada kandidat nomor 2 itu. Alasannya Bang? Alasannya saya begitu karena saya dari Kecamatan Koto 11 Tarusan ini ya. Masyarakat Koto 11 Tarusan itu hanya menceritakan kandidat yang nomor 2 ini diceritakan di lapau-lapau atau di pasar-pasar. Bapak Rusmayul Anwar itu kalau datang ke masyarakat dia selalu membaur. Jadi masyarakat itu tidak ada suatu kekakuan untuk bertemu dan berbincang-bincang sama kandidat yang nomor 2 ini. Bagaimana dengan kecamatan lain? Belum tentu Pak Rusmayul Anwar unggul kan? Kalau menurut saya di kecamatan-kecamatan lain, khususnya bagian utara ya, bagian utara itu mulai dari Selido, Bayang, Kapuah, Piapi, Nanggalo, Batu Ampa, Duku, Barung-Barung Belantai sampai ke Siguntur, itu masyarakat bagian utara ini saya bukan menjamin ya, tapi menurut analisa saya itu 80% itu yakin saya untuk menang Bapak Rusmayul Anwar ini. Kalau Bapak Hendra Joni gimana di sana caranya? Kalau Bapak Hendra Joni nggak munafik juga pasti ada lah ya kan. Tapi kalau saya lihat perkiraan itu bagaimana kepemimpinannya orang udah tahu ya kan. Jadi adalah suatu kekecewaan dari masyarakat. Ya, salah satunya Bang apa itu kekecewaannya? Yang pertama yang saya dengar ya kan, ada kekecewaan bagi yang statusnya PNS waktu kampanye dulu, seluruh guru-guru itu mendukung. Kenapa dia mendukung? Karena waktu itu yang menjadi wakil itu adalah Rusmayul Anwar. Beliau itu adalah berangkatnya dari Kadis Pendidikan.
otomatis guru-guru yang di bawah naungan Kadis itu cukup dekat. Cukup dekat dengan Bapak Dr. Rusmayun Anwar ini. Mulai dari honor sampai mendapatkan PNS itu mengurus surat-suratnya itu sangat mudah. Tidak ada iming-iming belakangnya supaya surat ini cepat, tidak ada. Dia pukul rata. Jadi dari situlah berangkatnya Bapak Rusmayun Anwar ini mulusnya menjadi wakil. Nah, setelah duduk Bang, ini kenapa wakil bupatinya nggak pernah muncul? Seakan-akan nggak pernah kerja. Ini kan nggak bagus kayak gini Bang. Ini gimana? Apa alasannya? Apa permasalahannya antara bupati dengan wakil bupati ini kan? Kata orang ada masalah. Terlepaslah dari masalah itu kan. Tapi seorang pimpinan itu kan bupati. Iya, benar. Tidak ada sejarahnya masalah itu di Minang itu tidak bisa diselesaikan. Iya. Ya kan? Tapi bupatinya berkesimpulan kalau seperti ini kan nggak bisa diselesaikan itu kan. Ya. Malahan pernah juga itu sampai ke pengadilan, itu masalahnya masalah mandeh tak apa itu. Ya. Kenapa sekarang Pak Rusmayun Anwar ini memilih wakilnya itu orang yang jauh di bawah umur dia gitu? Maksudnya apa gitu? Iya, kalau saya berpendapat itu umur kan nggak menjamin kalau orang itu tua wawasan lebih tinggi kan nggak menjamin di situ. Yeah. Jadi kalau saya berpendapat Bapak Rusmayun Anwar ini mengapa memilih Rudi ini? Karena visi dan misi orang berdua ini, saya yakin ini klop ini. Sama-sama menunjang terhadap ekonomi masyarakat di pesisir selatan ini. Pada saat periode Bapak Hendra Joni ini Bang, menurut Abang gimana sifat terjang kepemimpinannya sekarang ini Bang? Kalau menurut saya kepemimpinan Bapak Hendra Joni ini bagus. Apa namanya yang dia bilang itu membangun segala macam ya kan? Iya, saya lihat membangun. Tapi yang intinya di masyarakat pesisir selatan itu bukanlah bangunan. Bukan bangunan fisik ya? Bukan bangunan fisik. Bangunan itu kan tidak bisa membuat masyarakat bahagia itu. Iya. Ya kan? Itu apakah kalangan tertentu ya? Iya. Apakah dengan bangunan itu ekonomi masyarakat itu bisa meningkat? Bisa lapar masyarakat bisa kenyang dengan bangunan? Kan tidak. Iya. Nah, yang intinya di sini berbaliklah kita kepada misi dan visi tadi Bapak Rusmayun Anwar untuk sekarang ini. Apa tuh visi misinya? Itu saya lebih cenderung ke beliau itu yang pertama dunia pendidikan, pembentukan SDM ya kan, masyarakat untuk lebih maju. Yang kedua masalah kesehatan masyarakat. Yeah. Yang ketiga ekonomi mikro. Nanti akan ditimbulkan industri-industri keluarga lah gitu. Yeah. Jadi nanti Pemda untuk mempromosikan kalau industri-industri tadi udah terlaksana ya kan, pemasarannya dari Pemda nanti. Itulah yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat pesisir selatan, bukanlah berbentuk bangunan atau fisik jalan mulus tapi perutnya lapar untuk apa. Banyak sekarang ada masalah kesehatan lah ya kan. Masalah kesehatan itu banyak sekarang, ada kartu KIS, ada BPJS. Untuk mendapatkan kartu KIS ini, masyarakat yang tidak tahu apa-apa di mana dia mau mendapatkan kartu KIS ini dari masyarakat yang tidak tersentuh dari tangan pemerintah terendah atau wali negari ya kan, itu nggak dapat misalnya. Kalau dia masuk BPJS, ini ada kelas-kelasnya. Yang kelas terendah berapa? Iurannya berapa per bulan? Pendapatan masyarakat yang belum mengurus BPJS ini belum tentu bisa membayar BPJS ini per bulan. Sedangkan pendapatannya itu di bawah angka 100.000. Ya kan? Sedang kebutuhan sehari-harinya tidak tercukupi dengan pendapatan yang tadi. Dengan apa BPJS dia untuk membayar? Jadi dari situlah misi tadi masuknya yang ditunggu-tunggu masyarakat. Segi pendidikan. Segi pendidikan itu sekarang kan memang ada dana bos. Ya. Dana bos tuh nggak salah itu satu anak kalau SMA itu 1.200.000. Ya selebihnya itu ditunjang dari dana-dana komite. Dana komite itu diserap dari anak-anak. Anak-anak siswa ya kan. Dari situ kalau Bapak Rusmayun Anwar ini bisa, anak-anak itu tinggal sekolah aja. Iya. Berarti intinya gratis. Gratis semuanya, segala iuran. Jadi uang yang dikeluarkan untuk bayar komite tadi bisa dipergunakan oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Iya. Itu kan suatu penunjang ekonomi untuk masyarakat pesisir selatan. Benar yang dibutuhkan masyarakat itu memang itu ya Bang. Karena kita ekonominya menengah ke bawah pada umumnya di pesisir selatan. Iya, rata-rata. Ini kan kita bercerita dua kandidatnya aja Bang. Bagaimana yang kandidat Deddy Rahmanto ini Bang? Kalau saya lihat Deddy Rahmanto ini desus masyarakat pesisir selatan ya kan. Itu
ibaratnya kata desas-desus masyarakat ini calon Dugaan. karena 01 ini kata orang kan ada kecemasan diri lah gitu, nggak terpilih kembali, maka dihadirkanlah satu calon untuk memeta suara gitu kata desus masyarakat ini ya kan. Tapi kalau saya berpendapat kalau suaranya Pak Rusmayun Anwar ini tidak akan terpecah dengan kehadiran Deddy Ramanto ya. Kenapa? Karena di suatu daerah misalnya bagian utara, ya kan? Bagian utara itu Hamdanus ya. Itu kan orang utara juga. Jadi orang berprinsip situ. Kalau bagiannya utara ini ada wakil, ada bupati, otomatis orang pilih bupati dong. Karena dia yang berkuasa. Ibaratnya ada Hendra Joni mengatakan dulu mataharinya pesisir selatan adalah Hendra Joni, ya kan? Kita berbalik lagi kepada pemilihan sekarang. Kalau seandainya ada bupati bagian utara, ada wakil bupati, orang lebih baik lah pilih matahari, ya kan? Benar. Nah, begitu juga di sana. Kalau wakilnya, bupatinya udah cenderung untuk menang, otomatis orang nggak akan milihnya Dodi Ramanto. Lebih baik orang cenderung kepada Rudi Ariansah lagi kan? Ini udah jelas menang ini. Berarti besar potensi untuk 02 ini menang ya? Ini kalau tidak ada kecurangan nanti kan, saya yakinkan nomor 2 menang telak itu. Menurut abang apa nggak ada nanti itu money politik yang beredar di sini? Iya, di dunia politik. Kalau di dunia politik itu sangat-sangat rawan sekali itu money politik, ya. Tapi kalau orang mengatakan tidak ada money politik itu bohong orang itu. Kecuali yang real ya kan, misalnya bantu-bantuan. Bapak Rusmayun Anwar ini dari mana dia mau cari duit untuk ngasih masyarakat duit? Iya, itu sesuai tagline-nya juga ya Bang, masyarakat bergerak gitu kan? Iya. Kalau dia mau kasih satu-satu dari mana, merokok aja dia bilang nggak ada dia. Ini murni masyarakat bergerak atau sekedar tagline ini Bang? Otomatis yang untuk Kecamatan Koto Sebalai Terusan itu paling banyak itu pribadi-pribadi yang mendanai. Perantau Bang? Ya perantau-perantau yang ada di rantau ya kan, ada duit kirim. Seperti cetak-cetak beliau itu banyak orang pribadi-pribadi yang cetak. Nggak tergantung kepada tim-tim atau kepada calon, tidak memberatkan. Ya antusias orang itu untuk Bapak Rusmayun Anwar itu sangat tinggi sekarang masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat itu ada di misi visinya Bapak Rusmayun Anwar dan Rudi Ariansah. Gitu. Oke. Ya, karena berhubungan dengan waktu, kita selesaikan dialog kita pada siang hari ini dengan Bang Gusman SH. Dan apa-apa yang disampaikannya semoga kita mendapatkan sisi baiknya, ya buang dalam sisi buruknya. Semoga kedepannya masyarakat pesisir selatan ini bisa melihat siapa kira-kira calon kandidat kita ini yang membawa perubahan untuk pesisir selatan, terutama menjawab keinginan dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat pesisir selatan pada umumnya. Untuk itu saya Rizwan mohon pamit undur diri hadapan Anda semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.